Aisyah binti Abu Bakar adalah salah satu wanita paling berpengaruh dalam sejarah Islam, lahir sekitar tahun 613 Masehi. Ia adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad dan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah, Aisyah dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih dan pendidikan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan keingintahuan. Pada usia 6 tahun, ia dijodohkan dengan Nabi Muhammad dan mereka menikah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Meskipun pernikahan tersebut menuai berbagai pandangan dalam konteks masyarakat saat itu, hal itu adalah hal yang umum. Nabi SAW menikahiku ketika aku masih berusia 6 tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Kharaj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut. Kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Ansor. Mereka menyambutku seraya berkata, "Selamat. Semoga kamu dapat berkah dan keberuntungan besar." Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia 9 tahun. HR Bukhari. Awal mula Nabi Muhammad SAW melamar Aisyah radhiyallahu an karena sebuah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Rasulullah bersabda, "Aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi selama 3 malam. Malaikat datang kepadaku membawamu dengan mengenakan pakaian sutra terbaik." Malaikat itu berkata, "Ini adalah istrimu." Lalu aku singkap penutup wajahmu, ternyata itu adalah dirimu. Lalu aku bergumam, seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti Dia akan menjadikannya nyata. Siti Aisyah, istri Rasulullah Muhammad, dikenal dengan julukan Humairah, yang berarti yang merah muda atau yang cerah. Julukan ini diberikan karena warna kulitnya yang cerah dan cantik. Suatu hari, Rasulullah memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah saat mereka sedang bercengkrama. Beliau sering menggunakan panggilan ini sebagai ungkapan kasih sayang dan kedekatan di antara mereka. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam hidup Aisyah adalah tuduhan yang dikenakan padanya. Pada saat itu ia dituduh berzina, yang menyebabkan penderitaan besar bagi dirinya dan Nabi Muhammad. Peristiwa ini terjadi setelah perang Bani Mustaliq. Dalam perjalanan pulang, Aisyah tertinggal dari rombongan karena kehilangan kalungnya. Setelah menemukan kalungnya itu, Aisyah radhiyallahu an pun kembali menuju untanya. Namun, ia tak mendapati siapapun di sana karena rombongannya telah meninggalkannya.
Aisyah radhiyallahu an pun berinisiatif untuk menunggu di tempat karena hari sudah malam dan ia tak tahu daerah tersebut. Ia berharap ada yang menyadari ketidakhadirannya. Ia pun tertidur di tempat itu karena kelelahan. Tak lama, Sofwan bin Mu'tahal pun menemukan Aisyah tertidur di tempat itu. Ia pun bergegas membangunkannya. Melanjutkan perjalanan dengan Aisyah radhiyallahu an yang menunggangi unta, sedangkan dia menjadi pemandunya. Akhirnya sebelum matahari terbit, keduanya bisa menyusul rombongan muslim. Namun, kehadiran keduanya malah menjadi bahan fitnah oleh orang-orang munafik. Orang yang pertama kali menyebar fitnah adalah Abdullah bin Ubay. Ia berkata, "Demi Allah, tentu ia Aisyah tidak selamat darinya Sofwan, dan ia tentu tidak akan selamat darinya Aisyah juga." Namun, Allah menurunkan wahyu yang membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, mengkonfirmasi kesucian dan kehormatannya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golonganmu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia akan baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Surat An-Nur ayat 11. Aisyah berkata, "Ketika kami sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan, sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Itulah yang membuatku penasaran. Bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah SAW yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk lalu mengucap salam dan berkata, 'Bagaimana keadaanmu?' Itulah yang membuatku penasaran. Tetapi aku tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk sebelum aku keluar rumah." Setelah Rasulullah diberikan wahyu, Sayyidah Aisyah tak dapat memungkiri kebahagiaannya. Namun, dengan gaya yang cerdas dan khas, ia mampu menyembunyikan semua itu. Peristiwa ini tidak hanya memperkuat kedudukan Sayyidah Aisyah di dalam masyarakat, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya perlindungan dan keadilan dalam Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Aisyah terus memainkan peran aktif dalam masyarakat Muslim. Ia terlibat dalam berbagai diskusi keagamaan dan menjadi rujukan bagi banyak sahabat lainnya. Aisyah juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting, termasuk Perang Jamal, di mana ia memimpin pasukan yang menuntut keadilan setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Siti Aisyah meninggal pada tahun 678 Masehi dan dimakamkan di Baqi' di Madinah. Warisannya terus hidup melalui hadis-hadis yang disampaikan dan pelajaran yang ia berikan. Aisyah dikenang sebagai sosok yang cerdas, berani, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.